Halo semua, apa kabar? Ya, berjumpa lagi dengan saya Erwin Spandi di Market Review untuk perdagangan tanggal 23 Agustus 2021. Bagaimana hari ini? Hari ini bagus banget ya. Rebound semua, hijau semua, dan IHSG keren nih. Ditutup plus 1,3%. Keren banget ya, dan banyak yang galau-galau. Galaunya karena kemarin ada yang baru saja cut loss atau baru bisa cut loss karena kemarin dihantam ARB berkali-kali dan malah marketnya rebound. Nah, di video kali ini saya ingin atau mengajak Bapak Ibu untuk saya mau share sedikit ya dengan judul bagaimana sih caranya supaya kita menentukan level cut loss dan tentu saja tanpa disertai dengan penyesalan ketika cut loss. Dan pertama yang mesti kita catat adalah hindari atau bagaimana caranya kita menghindari cut loss yang salah. Jadi cut loss pun bisa salah cut loss. Ya, bukan salah tapi lebih kurang, istilahnya kurang tepat lah. Jadi ketika kita mau cut loss nggak bisa, malah tambah turun, tambah turun, tambah turun. Atau ketika kita cut loss, dia posisinya seperti gimana ya ceritanya ya. Jadi cut loss karena minusnya sudah terlalu dalam, modal sudah terlalu tinggal sedikit, jadi udahlah cut loss deh daripada. Jadi cut lossnya itu telat gitu loh bahasanya ya. Nah, itu kita harus hindari ya. Ada hal-hal yang harus kita hindari. Bagaimana caranya supaya kita terhindar dari cut loss itu ya. Saya mau kasih catatan sedikit nih yang sering kali terjadi bagi seorang trader ya ketika cut loss. Jadi pertama adalah cut loss itu berdasarkan feeling. Jadi orang sering kali yang kejadian adalah ketika mereka nonton posisi bid dan offer. Nonton bid dan offer kan bergerak terus tuh, naik turun, naik turun, naik turun gitu kan. Nah, ketika dia turun gitu, hati jadi deg-degan ya. Ketika deg-degan, bawaannya, aduh ini katos nggak ya, katos nggak ya? Waduh, ini kayaknya bakal turun lagi nih, turun lagi nih, turun lagi nih, gitu. Jadi tanpa trading plan, cuma lihat bid offer kanan kiri, jadi rasanya kayak tiba-tiba bidnya hilang, belum sampai minus aja, maksudnya baru lihat bidnya hilang aja udah deg-degan gitu ya, udah bawaan pengen cut loss gitu kan. Nah, itu yang kayak itu by feeling ya, cenderung kayak gitu by feeling. Aduh, udah bu cut loss aja deh gini-gini. Nah, itu kita hindari ya, jangan sampai terjadi karena pergerakan satu harian, pergerakan harian di pergerakan saham itu kan naik turun terus, naik turun gitu kan. Nah, kalau kita mantau terus, liatin terus, plototin terus ya, kalau berdasarkan itu habis kita. Bahaya, nggak boleh ya. Itu satu. Terus kedua, cut loss berdasarkan berita. Nah, ini yang saya juga maksudnya apa, Pak? Jadi kadang-kadang kita cut loss karena berita jelek gitu ya. Waduh, berita jelek, cut loss gitu. Atau ada berita apa yang ya intinya berita jelek lah ya. Jadi padahal kalau kita seringkali buat saya ya, kalau dirilis berita jelek cenderung malah jadi sesuatu hal yang baik. Jadi good news is a bad news, sedangkan bad news is a good news buat saya. Jadi berita yang bagus seringkali malah buat saya malah ambil itu sebagai patokan untuk wah ini kayak udah boleh jualan nih karena berita bagusnya udah mau dirilis. Juga sebaliknya ketika berita jeleknya dirilis, wah ini kayaknya harus beli nih karena pasti juga ketika beritanya jelek dirilis kan harganya turun. Nah, ini ada yang beli, ada yang belanja. Jadi itu seperti saya bilang, good news is bad news is a good news. Dan satu lagi yang saya cermati yaitu ketika ya tadi yang saya bilang modalnya sudah semakin menipis atau ruginya dalam sekali, telat cut loss tapi terpaksa harus cut loss karena apa? Kalau enggak ya dalam terus turun lagi.
Kayak contoh Unilever ya, Unilever saham bagus sehingga ketika dia turun, kita seringkali mengabaikan level stop loss itu, nggak usah lah, masih bagus. Ini kan investasi, ini kan tabungan, diamin aja gitu. Nah, tapi ketika hari-hari ini kemarin ada yang lucu tuh, ada yang muncul meme, video lucu terkait dengan investor di Unilever, saya di-share sama teman di grup. Nah, yang kayak gitu udah turun, udah ambiar, udah minusnya terlalu dalam, baru mikir cut loss gitu ya. Nah, di video kali ini saya mau berbagi sedikit ya, caranya bagaimana supaya kita itu kalau cut loss nggak sampai menyesal gitu ya. Bagaimana sih supaya bisa disiplin gitu ya, harus cut loss gitu, gimana? Nah, cut loss sendiri ya adalah sesuatu hal yang kalau bisa nggak terjadi ya, kalau bisa nggak terjadi, kita pengennya untung. Sedangkan kalau cut loss itu kan rugi. Ya, kalau siapa sih yang mau rugi di sini trading saham, siapa sih yang mau rugi? Tapi itu seperti cut loss itu saya anggap sebagai langkah penyelamatan ya, itu seperti obat lah buat saya. Obat itu supaya kita sembuh dari sakit, kita harus minum obat, dan seringkali obat itu kan pahit, nggak enak gitu ya. Ya, cut loss itu sama seperti pil pahit yang harus kita telan supaya kita bisa keluar dari masalah ini. Dan dalam banyak bidang cut loss itu juga digunakan, especially ketika kita melakukan investasi dan trading juga. Maksudnya dalam trading sehari-hari, contoh kita trading barang dan jasa, yang kadang kita memang harus discount, jualan semua karena harganya sudah turun, trennya sudah berubah. Itu mau nggak mau diambil oleh para pelaku usaha untuk lakukan cut loss. Itu bahasa ekstrimnya jadi cut loss. Kalau Bapak Ibu lihat sale, itu sebenarnya mereka menghabiskan stok di gudang. Tujuannya apa? Supaya segera bisa diganti dengan model yang lain, dengan model yang baru yang lebih laku, dan mereka hitung kemarin cut loss berapa, kali ini harus mengambil keuntungan berapa supaya menutup kerugian yang kemarin, dan seterusnya. Itu cara bagaimana supaya kita itu jadi pasti jadi nggak nyesel dong mengobati ya sakit yang kemarin. Kadang-kadang kita memang harus let it go ya. Ya udahlah, cut loss lah. Sakit memang ya sakit, tapi itu adalah pil pahit yang kita telan. Nanti kalau kita trading, kita harus bisa menutup kerugian yang sebelumnya. Nah, itu yang jadi goal kita. Tapi jangan terjebak, berarti umpamanya kalau kemarin minus 20%, sekali trading ini harus 20%. Jangan, nggak bisa begitu. Kita sedikit-sedikit demi sedikit. Kita kumpulin dari profit 3%, 4%, 3%, 4%, terus sampai akhirnya minusnya ketutup, gitu ya. Jadi jangan langsung kejar cari saham yang rally, terus kita hajar di sana, atau saham yang bikin arah, yang gorengan, kita trading di situ supaya nutup kerugian yang di sini. Jangan, itu cenderung balas dendam namanya, ya. Nggak boleh. Nah, satu lagi, bagaimana caranya supaya kita itu nggak nyesel ya, bagaimana caranya? Pertama, yaitu kita harus tentukan level yang harus kita cut loss. Ada beberapa level yang menurut saya bisa jadi patokan. Pertama, yaitu level support dalam arti sebagai tren, ya, dalam arti garis tren. Contoh trend line gitu yang Bapak Ibu suka garis-garis, itu yang paling simple, yang paling sederhana, yang Bapak Ibu bisa pakai jadi patokan, pakai trend line. Nah, kalau udah jebol gitu ya sudah, let it go aja, udah. Nah, terus kedua, pakai persentase. Berapa persen Bapak Ibu patokan? Dari level ini kalau turun sekian persen, saya harus disiplin cut loss. Ada beberapa level persentase yang bisa Bapak Ibu pakai. Bisa 5%, 10%, 15%, bahkan mungkin 25%. Nah, kalau sudah tercapai itu Bapak Ibu harus disiplin, harus cut loss. Pertanyaan adalah seringkali begini, yang baru-baru ini, yang kemarin terjadi dan sekarang dialami oleh teman-teman, ya kan? Ada beberapa yang ngalamin. Nah, biasanya mereka, kita sudah ngikutin itu semua, Pak. Nah, gitu ya, sudah ngikutin rule-nya semua, tapi nyatanya iya, saya masih kejeglong juga. Saya masih cut loss juga. Maksudnya masih sakit juga. Karena bukan sakit, tapi salah ambil posisi cut loss. Pokoknya saya setiap kali cut loss, pokoknya terbang aja begitu. Nah,
ada beberapa cara lagi untuk kita mensiasati yang seperti itu. Kita cut loss-nya bertahap, jangan langsung sekali tebas, jebret, buang semua. Nah, kita bisa bagi bertahap. Contoh mulai dari 25% dulu, habis itu 25% lagi, habis itu 25% lagi, sampai habis 25%. Jadi, jualnya bertahap. Kalau sampai sudah lakukan itu jual bertahap, dan ternyata yang ke 100% buang ternyata besoknya dia rebound, jangan terlalu menyesal. Karena apa? 75% yang itu tadi, yang kita sudah jual di awal, itu kan sudah setidaknya udah semakin turun, kita kerugian kita semakin sedikit. Jadi anggap saja, oh, ternyata rebound nih. Nah, kita mulai cari ancang-ancang untuk buyback. Nah, ketika kita buyback, kita mulai dari yang pertama kita buang pertama 25% di awal. Itu beli dulu. Artinya apa? Modal kita yang di sana, belinya waktu di bawah itu kan sudah nge-short istilahnya. Sudah modalnya, umpamanya modal 10 juta, sekarang beli lagi di bawah, barang yang 10 juta tadi dapat barang yang lebih banyak. Itu namanya, kita dapat harga lebih murah lah. Itu istilah nge-short ya. Jadi, jual bertahap juga sebagai solusi. Bagaimana supaya kita tidak nyesel. Kita tidak, aduh, gimana ya, aduh gimana. Dan cara kedua yang Bapak Ibu untuk supaya nggak nyesel lagi adalah begini. Harus bersyukur. Dan harus percaya diri dan harus disiplin dengan sistem yang memang sudah kita sepakati bersama. Contoh, pokoknya tadi kan saya sudah kasih tahu bagaimana caranya kita cut loss dengan benar, ya kan? Nah, cut loss dengan benar tadi sudah pakai trend line atau pakai persentase atau pakai apalah, Bapak Ibu punya sistem apa yang Bapak Ibu jadiin patokan. Nah, ketika Bapak Ibu sudah kena level-level tersebut, ya sudah, let it go aja, udah kita berdamai dengan hati kita bahwa itu sudah memang sistem yang kita sudah sepakati dan memang harus cut loss, ya sudah, disiplin. Nanti urusan dia rebound lagi, kita ambil strategi lagi gitu loh, berbeda. Nggak apa-apa, it's okay, biasa itu kejadian. Nah, kayak contoh beberapa yang kejadian yang hari ini, beberapa kan hari ini tiba-tiba rebound, bam, bam, bam. Nah, kalau teman-teman banyak yang sudah cut loss, silakan diambil posisi untuk average down. Tapi ingat, untuk average down juga kita akan bertahap. Saya bilang, idealnya 3 candle, ideal. Tapi kadang-kadang ada yang 1 candle udah dan naik. Nah, kalau yang kayak gitu saya hindarin. Karena apa? Biasanya 1 kali naik, habis itu dia besoknya bisa turun lagi gitu. Saya cenderung lebih suka masuk saham-saham yang ketika dia mulai reboundnya bisa rapi, berapa candle, pelan-pelan. Karena kita di sini melakukan prinsip kehati-hatian, bukan impulsif. Ketika lihat dia naik, kita hajar. Jadi kalau hari ini atau 2 hari ini ada yang tiba-tiba naik dan arah, contoh kayak BNBA atau BBB yang tiba-tiba begitu rebound dia arah. Nah, kalau kayak gitu saya pikir ada beberapa teman yang berani masuk, tapi kan porsinya juga nggak banyak, bukan langsung kita, wah ini rebound kita langsung all in, kan nggak boleh. Urusan nanti tahu gitu, kita beli all in dan sekarang 25%. Iya kan, endingnya kita tahu 25%. Waktu kita masuk, apa kita tahu bakal ending 25%? Kan kita nggak tahu. Jadi masuknya tetap harus bertahap. Nah, ketika akhirnya dia arah, ya itu bejo namanya, hoki. Nanti tinggal kita di atas, nanti besok kita atur strategi lagi untuk entry bertahap lagi. Atau kalau enggak, kalau ketinggalan gimana Pak? Kalau ketinggalan ya sudah, masih banyak kok peluang-peluang saham-saham yang kita bisa tetap ambil kesempatan untuk trading kok. Nggak mesti yang balas dendam. Malah saya cenderung kalau habis cut loss di emiten 1, saya akan masuk di emiten lain dengan kalau bisa yang lain, saya beri jeda beberapa hari. Jadi saya cut loss hari Senin. Saya mungkin baru akan masuk nanti di hari Rabu atau hari Kamis. Santai. Jadi saya udah diamin dulu aja deh. Santai. Jadi ketika kita masuk harus dengan kondisi yang tidak balas dendam, tidak emosional gitu ya, tidak impulsif. Itu baru benar. Itu baru trading yang benar. Susah dijalaninnya? Yes, susah. Karena apa? Karena kita tertantang untuk ketika melihat emiten yang naik, kita pengen beli terus. Nah, kalau udah begitu, udahlah, icip-icip beli. Maksimum 10-15% dari alokasi, supaya mengobati yang luka, ya. Kita bukan cari goal untungnya, tapi kita mengembalikan kepercayaan diri kita dulu. Itu nomor 1. Jadi ketika kita habis cut loss, goal kita berikutnya, itu bukan untuk dapat gain percentage atau dapat duit sebagai
cut lossan kemarin, untuk menutup cut loss kemarin. Tapi trading yang kali ini kita bukan itu cara kita. Goal kita adalah meningkatkan rasa percaya diri kita. Itu yang penting. Supaya kita nggak luka batin istilahnya. Nggak tobat jadi kapok gitu ya. Oke, paham semuanya ya Bapak Ibu. Ini share yang saya bisa berikan di video ini ya. Cara cut loss tanpa penyesalan gitu ya. Oke. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke market review, Bapak Ibu, untuk kita melihat perdagangan hari ini seperti apa. Nah, ini komposit hari ini. Komposit hari ini bagus banget ya, iya. Tapi ingat, ada gap tuh di bawah tuh. Dia tiba-tiba lompat, naik. Dan ini masih ada di range, kalau Bapak Ibu lihat di atas ada merah, bawah ada garis, ada kotak biru. Nah, dari sini sudah kelihatan sih sebenarnya. Kalau pergerakan IHSG ya masih di range ini, masih sideways artinya ya. Dan kemarin juga kita udah ketebakan potensi pergerakan di sekitaran antara 6.113 sampai 6.045 dan nyatanya begitu benar jalannya market ya, sesuai. Dan hari ini sebagai catatan bergerak dengan volume yang nggak banyak ya, di bawah rata-rata karena perdagangan hari ini cuma 11,3 triliun dan hari ini asing membukukan net buy, masih net buy loh, 156,1 miliar. Lumayan ya, jadi kecil karena sempat IHSG kemarin 400 miliar, 500 miliar, tembus 1,1 triliun. Jadi ini kecil banget ya, cuma 150 ya. Ya itulah ya. Oke, terus kita coba masuk. Oke, sebelum saya masuk ke sektoral, saya mau kasih tahu ini besok pergerakannya gimana. Nah, dia kebetulan sudah berhasil naik di atas selendang nih. Ya, jadi besok kalau dia bisa lanjut lagi, wah itu tren yang baik, dia berpotensi untuk menuju resisten kita yang di atas. Ya, dia mau mencoba untuk breakout sideways ya. Tapi kalau dia nggak mampu, ya siap-siap aja dia udah koreksi lagi untuk mungkin ke area-area ini lagi, ke daerah V-line itu ya. Dan kalau besok kecenderungan saya sih bilang trennya masih akan naik ya, momentumnya cukup bagus kok. Karena asing masih akumulasi, lumayan. Oke, itu dari komposit. Kemudian selanjutnya adalah IDX Basic. Masih sideways dan kebetulan dia rebound dari support. Jadi memang ya no wonder ya, kita nggak heran juga. Dan habis ini ada Consumer Cyclicals. Wah, ini keren ya. Chartnya rapi banget ya, naik turun. Wah, rapi. Ini pullback ke pantul dari skyline dan dari rebound. Terus energi. Wow, energi pas banget ya. Ini level supportnya dan dia bam, dia rebound. Lumayan, not bad. Kemarin ada yang nanya kan di YouTube. Nah, saya sudah gambarkan supportnya dan voila, hari ini rebound. Kemudian sektor finance. Finance oke ya, masih bagus, rebound dari support dan kecenderungan trennya masih akan naik ini. Karena asing juga terlihat masih masuk terus di sini. Wow, sektor finance asing masuk 129,5 miliar. Artinya hari ini yang jadi penggerak sektor adalah sektor finance ini. Healthcare, wah rebound dari sini lumayan. Yang cicil beli silakan. Hari ini KF, Inaf rebound pada ya. Congrats yang kemarin berani serok ya. Kenapa saya bilang berani serok? Karena seroknya lebih spekulatif sih. Downtrend berat dan yang rata-rata yang spekulatif buy juga masih dengan amunisi yang belum banyak kok. Karena memang chartnya saya melihat memang belum menunjukkan tren katalis positif yang ini bakal naik nih, bakal ngegas, belum. Nanti, bentar lagi. Tapi saya sudah bilang beberapa kali bahwa sektor kali ini nanti ke depan termasuk sektor yang anti badai. Jadi silakan Bapak Ibu atur strateginya untuk beli. Kan seperti saya omong juga. Silakan nonton video-video saya lah. Video saya itu adalah rekam digital ya. Jadi apa yang saya ucapkan hari ini, besok, lusa, atau beberapa waktu ke depan masih bisa ditonton. Dan rasanya tidak banyak juga kali ya melakukan hal ini. Terus kemudian industri, sektor industri juga rebound dari skyline dan dia trennya cukup cakep, tertahan di parallel channel, uptrend. Nah ini harapan saya kalau dia bisa naik lagi dari sini, bagus nih. Infrastruktur, wow, infrastruktur rebound lagi ya, cakep ya, rebound dari area support, lagi-lagi V-line kita, jadi penopang yang baik untuk naik ya.
Consumer non-cyclicals, nah seperti saya bilang hindarin aja, dia masih downtrend. Tapi hari ini lumayan nih ada yang pada tanda-tanda pergerakan. Kita lihat dari gudang garam ya, lumayan. Wow, sektor properti sideways dan cenderung udah mulai membaik, khususnya COVID-19 ini yang juga ada tanda-tanda pemulihan lebih cepat ya. Herd immunity tercapai lebih cepat, mall juga beberapa mulai buka, mulai beraktivitas dengan pelonggaran, berbagai pelonggaran dan aturan yang harus disepakati. Contoh, pelanggan yang masuk harus sudah divaksin dan sebagainya. Ya, kita harus berdamai sih. Ekonomi tetap harus rolling, harus berputar kan. Nah, ini lagi sideways dan dia harus bisa dobrak 820 untuk lebih mastiin ya. Selanjutnya ada tekno. Nah, sektor tekno mulai ada gelagat ya. Kita lihat ini juga dari Bukalapak juga sih. Saya bilang dari beberapa waktu, kalau setiap kali saya singgung mengenai sektor tekno, saya ada ngomong Bukalapak. Pokoknya ketika saya ngomong Bukalapak, saya nggak pernah menjagokan, nggak pernah ekstrim bilang ini jual dan sebagainya. Kita lebih bilang ini untuk investasi dan layak untuk beli, especially di bawah harga IPO. Dan hari ini, congrats buat teman-teman yang kemarin beli di bawah harga IPO, dan hari ini udah mulai naik. Saya yakin profitnya udah lumayan ini bagi teman-teman yang kemarin sempat serok Bukalapak. Congrats ya. Jadi intinya adalah ketika kita trading, jangan hate speech lah ya, jangan mengutuki lah ya. Tetap di balik masalah selalu ada peluang. Itu yang kita harus cermati, dan jadilah investor yang bijak, yang bisa berpikir jernih, lakukan segala sesuatu dan memperhitungkan resikonya. Sehingga ketika kita trading benar dan benar, peluang pasti akan dapat terus ya, nggak usah khawatir. Dan terakhir ada IDX Transport. Nah, ini rebound dari Skyline dan dia mulai selendang. Enak banget ya. Trading dengan indikator yang especially kuantitatif itu enak banget karena sudah ada patokannya. Jadi bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mau belajar trading, belajar analisa, jauh lebih mudah karena kita kasih guideline yang membuat Bapak Ibu yang baru pertama belajar tidak sampai kebingungan berlama-lama belajarnya, proses belajar terlalu lama. Anggap seperti kayak kita belajar mobil, berkendara mobil, kita mulai dari nyetir mobil matic dulu. Tujuannya, goal kita adalah kita bisa jalanin mobil dengan baik, safe, aman, bisa tahu rambu dan sebagainya, dan bisa sampai ke tempat tujuan dengan aman, dengan baik, tanpa mengganggu pengendara lain, ya kan? Terus kemudian kalau sudah mahir, udah bisa, jam terbang sudah semakin tinggi, ya, sudah semakin sering nyetir, mungkin mau ganti atau mau coba-coba manual, silahkan. Jadi sama, di saham juga sama. Ketika Bapak Ibu pakai kuantitatif sudah mahir, Bapak Ibu mau belajar tarik garis dan sebagainya, silakan. Tapi intinya adalah bagaimana kita memperpendek proses belajar, supaya Bapak Ibu nggak galau, nggak rasa putus asa, kenapa saya nggak bisa-bisa, kenapa saya rasanya kok nggak mampu ya melihat chart dan sebagainya. Nah, dengan kuantitatif ini kita mencoba untuk mempermudah. Ingat, mencoba mempermudah. Kembali lagi menjadi mudah beneran atau enggak ada di sisi Bapak Ibu, karena untuk belajar juga butuh effort. Ya, ada butuh harga yang harus dibayar, ya. Waktu, tenaga, ya, itu harus Bapak Ibu curahkan. Plus ditambah lagi tentu saja harus bayar membership di Winner Stocks atau ada beberapa ya tempat pelatihan saham lainnya sih. Oke. Ya, itu video market review kita ya. Jadi semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan insight lagi ya, pencerahan lagi dari video-video kita. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini, dan kalau Bapak Ibu berminat untuk bergabung bersama kami Winner Stocks, sekarang ada waktunya karena saat ini momentumnya lagi bagus ya. Tepat untuk belajar karena market dinamis sekali ya, bergeraknya dengan dinamis. Sekaligus kita juga bisa mempelajari psikologi trading juga dengan baik. Plus masih ada peluang untuk bisa dapatin cuan. Oke? Terima kasih sudah nonton video YouTube kami. Doa kami selalu beserta Bapak Ibu ada dalam kondisi selalu sehat ya, sehat selalu. Stay safe semua, stay healthy, happy profit ya, dan God bless.